warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sadiqil wa'di al-amin Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kembali kita bisa hadir berkumpul di majlis yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Sebagaimana telah kita sampaikan pada subuh sebelumnya tentang kewajiban dan keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan diberikan jaminan rasa aman dari siksaan api neraka dan juga akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Nah, kita akan merinci Bapak Ibu bagaimana iman yang benar, ya, sehingga menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap rububiyah Allah, ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Tuhan kita yang Maha Pencipta, yang merajai, yang menguasai dan mengatur alam semesta, mengatur segala urusan manusia dan makhluk-makhluknya. Jadi Allah satu-satunya yang Maha Pencipta, Allah satu-satunya yang merajai, Allah satu-satunya yang mengatur urusan makhluk-makhluknya. Dan juga kita beriman terhadap uluhiyah Allah. Jadi tadi kita beriman terhadap sifat-sifat, ya, atau terhadap kekhususan Allah, kemampuan khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita beriman terhadap uluhiyahnya. Kita berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang hak untuk disembah. Ya. Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Dan ibadah kepada selain Allah adalah ibadah yang batil, ya. Dan ini antara yang pertama dan yang kedua itu punya hubungan yang sangat erat Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba meyakini, mengakui, mengimani rububiyah Allah, menyatakan Allah sebagai pencipta, menyatakan Allah sebagai pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan, kita yakin Allah yang merajai, Allah yang mengatur semua. Nah, ini konsekuensinya adalah kita menyembah Allah semata, ya. Artinya karena Allah yang maha mampu, karena Allah yang maha kuasa, maka hanya Allah yang boleh disembah, hanya Allah yang boleh diibadahi, ya. Ya, jangan sampai ada yang mengakui bahwa Allah sebagai pemberi rizki, tiba-tiba minta rizki kepada selain Allah ketika berdoa. Jangan sampai kita ada yang mengakui bahwa Allah yang menguasai, Allah yang merajai, Allah yang mengatur, tiba-tiba meminta perlindungan kepada selain Allah, tiba-tiba bernadar, berkurban kepada selain Allah. Nah, ini tentu tidak lurus, ya, tidak sejalan gitu antara keyakinan kepada Allah dengan ibadah yang kita laksanakan. Nah, jadi kata para ulama,
ketika kita mengakui, mengimani bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, yang menguasai, yang merajai, Allah yang mengatur, maka ibadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Allah kaitkan dalam banyak ayat Al-Qur'an antara yang pertama dan yang kedua tadi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ya. Siapa yang kita sembah? Rabb, Allah. Ya. Karena Allah sebagai Rabb, maka Allah pantas disembah. Karena Allah sebagai Rabb, maka Allah yang hak untuk disembah. Sedangkan makhluk tidak boleh disembah, tidak pantas. Itu maksudnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu. Kalau kalian benar-benar ingin ibadah kepada Allah, ya. Jadi meskipun matahari itu besar, ya, ya, meskipun bulan itu besar, tapi kita tidak boleh beribadah kepada mereka, kepada benda-benda tersebut. Tetapi Allah yang menciptakan itu semua, itulah yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah. Ya. Jadi bersejalan gitu. Ya. Ketika kita beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai pencipta, maka harus kita sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, inilah yang tidak sejalan ketika di masa jahiliyah atau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik, ya, yang ada di Mekah itu tidak sejalan antara iman mereka kepada Allah dengan ibadah mereka yang mereka laksanakan. Mereka memang beriman kepada Allah, ya. Buktinya dalam Al-Qur'an disampaikan, wala in sa'altahum man khalaqahum atau man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab Allah. Ini iman kepada Allah. Ini menjadi bukti bahwa mereka yakin iman kepada Allah dalam masalah rububiyahnya, dalam masalah ketuhanannya. Tetapi ketika mereka ibadah, ya, orang-orang musyrik ini ketika mereka ibadahnya kepada patung, ya, mereka menyembah berhala, ya. Ada yang menyembah malaikat. Ini aneh Bapak Ibu. Jadi Allah yang mereka yakini sebagai pencipta, Allah yang mereka yakini sebagai pemberi rezeki, tapi ketika beribadah, ibadahnya kepada selain Allah, ibadahnya kepada patung, ibadahnya kepada malaikat. Kenapa kita katakan ibadah kepada malaikat? Karena memang patung-patung yang mereka sembah itu diyakini di dalamnya itu ada malaikat. Nah, ini keanehan, ya. Nah, kita berhati-hati Bapak Ibu. Makanya muncul di antara penjelasan para ulama, muncul nama-nama berhala, Lata, Uzza, Manat, ya, Lata, Uzza, Manat, ya. Ini semua lafaz yang berjenis perempuan, ya. Lafaz-lafaz atau nama-nama berjenis perempuan. Kalau dalam lebih mudahnya, kalau muslim laki kan, kalau muslimah perempuan, kalau mukmin itu laki, kalau mukminah perempuan, dan seterusnya. Nah, nama-nama Lata, Manat, ya, Uzza, ini kata para ulama diambil dari nama-nama Allah, ya. Kata Lata itu patung namanya Lata, itu diambil dari kata ilah, ya. Kemudian Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz, ya. Kemudian Al-Manat diambil dari kata Al-Mannan.
Dan ternyata itu semua nama-nama Allah. Ya. Al-Ilah ini nama Allah. Kemudian Al-Aziz nama Allah kan. Kemudian Al-Mannan ini nama Allah. Nah, yang patung diberi nama Lata, Uzza, Manat ini adalah perempuan yang dimaknai kepada malaikat. Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, penyimpangan besar yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka iman kepada Allah tetapi ibadahnya kepada selain Allah. Maka jangan ikut. Ya, jangan sampai terjerumus dalam kesalahan yang sama. Ya. Kenapa mesti demikian? Kenapa kita tidak boleh demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap iman mereka kepada Allah dalam masalah itu saja cukup untuk membuat mereka masuk Islam. Tidak bisa. Ya. Jadi mereka hanya semata-mata meyakini Allah sebagai pencipta, selesai. Tidak. Ya. Tapi ibadahnya yang dinilai juga. Ya. Ibadah mereka itu kepada siapa? Kalau ibadah mereka kepada Allah, maka jadilah mereka orang yang beriman seutuhnya. Tapi kalau ternyata ibadah mereka bukan kepada Allah, maka mereka menjadi seorang musyrik. Ya. Dan kita juga beriman Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Ini maksudnya kewajiban-kewajiban iman kepada Allah ya. Jadi iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah Allah, kemudian iman kepada nama-nama dan sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi. Ya. Kemudian yang terakhir kita beriman terhadap keesaan Allah. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala ada dan Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, baik dalam masalah rububiyah tadi, dalam masalah uluhiyah, pun dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu bisa menemukan makhluk yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun di antara makhluk yang sekufu, yang setara dengan Allah. Ya, ini semua Bapak Ibu ayat-ayat ini semua menafikan adanya kesamaan, adanya penyerupaan, adanya permisalan antara Allah dengan makhluk. Nah, ini menjadi dasar kita Bapak Ibu, menjadi pegangan kita bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dalam makna Allah Maha tinggi, kemudian makhluk di bawah. Ya. Jadi bukan berarti kemudian noka sama akhirnya sejajar, tidak. Tidak sama itu artinya Allah Maha tinggi sempurna sedangkan makhluk itu makhluk itu serba kekurangan di bawah. Ya. Dan ini kita yakin. Ya. Kita yakin bahwa Allah Maha sempurna dan makhluk itu serba kekurangan. Maka tidak boleh kita menyamakan, menyerupakan, memisalkan antara Allah dengan makhluk, antara pencipta dengan yang dicipta. Nah demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Dan ada banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang apa yang kita sampaikan tadi, yang insya Allah bisa kita sampaikan kemudian pada kesempatan-kesempatan yang lain, sehingga keyakinan kita kepada Allah itu benar-benar dibangun di atas dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bukan asal-asal katanya, bukan sekedar kita meraba-raba ya, atau mengira-ngira ya, atau sekedar menerima ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat dari orang-orang yang tidak jelas asal usul dasar atau dalil dari ucapannya ya. Jadi
Ini yang semestinya kita lakukan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukannya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.